Saudara-saudari terkasih, semoga kita semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan berkat Tuhan. Pada video kali ini, kita akan masuk ke sebuah tempat yang sunyi, padang gurun Prapaskah. Bukan untuk mencari sensasi rohani, tetapi untuk menemukan satu hal yang sering hilang, arah hidup, dan mungkin menemukan lagi bahwa kita dicintai. Prapaskah dimulai dengan Rabu Abu. Abu itu sederhana, bahkan tidak memiliki keindahan. Tetapi justru karena itu ia jujur. Ia mengatakan dua kalimat tanpa basa-basi. Pertama, hidup kita itu rapuh. Kita bisa kuat hari ini, tetapi besok bisa runtuh. Kita bisa punya banyak rencana, tetapi satu kabar buruk bisa mengubah semuanya. Kedua, kita sedang berjalan menuju sesuatu. Kita bukan makhluk yang berhenti di dunia ini. Kita sedang bergerak menuju Allah, menuju kekekalan. Karena itu, Prapaskah bukanlah musim untuk bersedih, tetapi musim untuk menata ulang, menyingkirkan yang bukan Tuhan, agar Tuhan kembali menjadi pusat kehidupan kita. Injil Minggu Prapaskah yang pertama ini membawa kita ke padang gurun. Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Kenapa padang gurun? Karena padang gurun itu tempat yang menghilangkan distraksi. Di sana tidak ada hiburan, tidak ada keramaian, tidak ada topeng sosial. Tapi yang tersisa cuma aku dan Tuhan, dan kebenaran tentang diriku sendiri. Kadang yang paling kita takutkan bukan Tuhan, tapi kesunyian. Karena dalam sunyi, kita mendengar suara yang selama ini kita tutup dengan kesibukan, ketakutan, luka, dorongan-dorongan, dan kebutuhan untuk mengisi kekosongan dengan apapun. Dan disitulah pencobaan mulai muncul. Pencobaan yang dialami Yesus sering terlihat seperti cerita lama. Tapi sebenarnya ini sangat relevan, karena 3 godaan itu merangkum 3 cara manusia kehilangan arah. Godaan pertama mengubah batu menjadi roti. Ini bukan cuma tentang makanan, ini tentang menjadikan kenyamanan sebagai pusat. Saat hidup dipimpin oleh yang cepat, yang enak, yang memuaskan saat ini, kita mulai kehilangan kemampuan menunggu, berjuang, dan percaya. Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Kalimat ini menusuk lembut. Kita bisa kenyang secara materi, tetapi lapar secara batin. Kita bisa punya banyak, tetapi tetap kosong. Mungkin Prapaskah mengajak kita bertanya, apa roti versiku yang selama ini aku jadikan pelarian? Bisa jadi layar HP kita yang selalu kita pandangi dan selalu kita gulir. Belanja impulsif, hubungan yang tidak sehat, atau kebiasaan kecil yang menguasai. Puasa bukan untuk menyiksa diri. Puasa itu latihan kebebasan. Aku tidak harus dituntun oleh dorongan-dorongan nafsu duniawi, aku bisa memilih dan menguasai. Godaan kedua adalah godaan untuk membuktikan kuasa. Ini godaan untuk menjadi pengakuan sebagai pusat. Ingin terlihat, ingin dipuji, ingin dianggap hebat, dan lain sebagainya. Di zaman media sosial ini makin halus. Kadang kita tidak sadar bahwa kita melakukan sesuatu yang baik, tetapi diam-diam berharap dilihat. Kita melayani, tapi tersinggung kalau tidak dihargai. Kita berbuat benar, tapi ingin menang. Yesus tidak meladeni permainan itu. Ia tidak perlu membuktikan diri. Prapaskah mengundang kita pulang ke keheningan, melakukan yang benar karena benar, bukan karena ditonton, bukan karena ingin dipuji. Refleksi kecil kita, apakah aku sedang mencari Tuhan, atau aku sedang mencari validasi?
Godaan ketiga, semua ini akan kuberikan asal engkau sujud menyembah. Ini yang paling serius, menjadikan kuasa dan kepemilikan sebagai pusat. Menukar kebenaran dengan keuntungan, menukar hati nurani dengan asal aman. Kadang ini terjadi bukan lewat keputusan yang besar, tetapi lewat kompromi kecil. Sedikit bohong tidak apa-apa, yang penting aku selamat, aku ikut arus saja. Padahal Yesus tegas, Ia tidak bernegosiasi dengan yang jahat, karena beberapa hal tidak bisa ditawar, martabat, kebenaran, dan kasih. Di sini Prapaskah memberi kita keberanian. Kalau sesuatu menjauhkan kita dari Tuhan dan merusak jiwa kita, maka jangan dipelihara. Menariknya, setelah menang, Yesus dilayani malaikat. Ada detail yang sering terlewat. Setelah Yesus menolak godaan, malaikat-malaikat melayani Dia. Ini penting karena kita sering merasa, kalau aku serius mau berubah, kok hidup makin berat. Ternyata perjuangan itu normal, tetapi iman memberi harapan. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Ada pertolongan, kadang lewat orang lain, kadang lewat ketenangan batin, kadang juga lewat kekuatan untuk bertahan. Kemenangan rohani tidak selalu terasa spektakuler. Kadang bentuknya sederhana. Hari ini aku tidak membalas kejahatan. Hari ini aku bisa minta maaf. Hari ini aku bisa berdoa walau malas. Itulah bentuk-bentuk sederhana. Prapaskah adalah perjalanan dari padang gurun sampai ke Kalvari. Ini jalan penyangkalan diri, supaya kita kembali menjadi otentik. Dan ada satu kalimat yang perlu kita dengar pelan-pelan. Tujuan Prapaskah bukan membuat kita merasa bersalah terus-menerus. Tujuannya membuat kita sadar bahwa kita dicintai dan kita layak hidup bebas. Bukan bebas melakukan apa saja, tetapi bebas untuk memilih yang benar. Kalau kita ingin menjalani Prapaskah lebih nyata, maka kita bisa memulai dengan latihan-latihan kecil seperti berdoa 10 menit sehari misalnya. Bukan yang panjang, tapi yang jujur. Baca Injil singkat, diam, dan katakan, Tuhan, apa yang Kau tunjukkan hari ini? Lalu yang kedua berpuasa, yang spesifik. Pilih salah satu yang paling sering mengikat kita. Bukan demi tantangan tetapi demi kebebasan. Lalu yang ketiga, sabda harus menjadi tindakan konkret. Satu tindakan kasih kecil tiap hari. Misalnya mengampuni, menyapa, membantu, menahan komentar tajam, atau memberi pada yang berkekurangan. Saudara-saudari, mungkin Prapaskah ini kita akan menemukan kelemahan kita, dan itu wajar. Tapi yang lebih penting, kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak berhenti mengasihi. Kalau kita sedang berada di padang gurun hidup, sunyi, berat, kering, ingat, padang gurun bukan tanda Tuhan jauh. Kadang itu tempat Tuhan yang paling dekat, karena di sana kita berhenti berpura-pura. Semoga Prapaskah ini menjadi jalan pulang dari banyak hal yang menawan hati, kembali kepada Dia yang paling mencintai. Tuhan memberkati.